Sampurasun, para sadulur, dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan Mr. Slebor yang paling slebor. Dan jangan diikutin selebornya, cukup Mr. Slebor aja, ya kan? Jadi kalau Mr. Slebor ngaco, jadi para sadulur nggak ikut ngaco, dan gitu. Dan buat teman-teman yang setia stay di channel Mr. Slebor, yang seneng dengar ocehan Mr. Slebor, ya kan, semoga bermanfaat bahasan-bahasan dari konten Mr. Slebor. Dan yang nonton pasti orang-orang pencarian atau orang-orang perjalanan. Kalau bukan orang-orang perjalanan, ini tidak akan paham mendengar ocehan Mr. Slebor, ya kan? Dan tayangan Mr. Slebor ini nggak cocok untuk orang atau manusia yang fanatik, egosentrik, atau tidak mau membuka cara berpikirnya dengan sehat. Jadi yang bisa paham ocehan Mr. Slebor hanya orang yang mau pakai akal sehat, gitu kan. Kalau yang fanatik itu otaknya nggak sehat. Ya kan. Kalau misalkan pakai akal sehat, ya kan, nalarnya jalan, pasti paham. Gitu. Jadi kasihan buat yang fanatik, tutup aja channel Mr. Slebor, karena bukan buat konsumsi Anda. Ya kan? Ini adalah konsumsi yang mau membuka cara berpikir, gitu. Nah, buat teman-teman yang baru gabung di channel Mr. Slebor, ya kan, Mr. Slebor saranin jangan di skip agar informasinya sampai atau nanti tidak gagal paham. Kalau gagal paham ini bahaya, gitu. Dan kalau misalkan nanti para sadulur yang baru gabung, ya kan, di channel Mr. Slebor, misalkan ocehan Mr. Slebor, oh masuk akal dan bisa diterima, ya kan, para sadulur bisa berlangganan dengan cara subscribe. Subscribe itu berlangganan, gratis tuh. Ya, jadi ketika Mr. Slebor ngupload konten-konten berikutnya, para sadulur nggak ketinggalan. Terus jangan cuma di subscribe, ya kan. Kalau bisa kepoin, ya kan. Mr. Slebor ngomong A, Mr. Slebor ngomong B, gitu kan, kepoin. Karena kenapa? Apa yang Mr. Slebor sampaikan ini adalah sebuah kepahaman, dan kepahaman Mr. Slebor ini masih cetek. Dan Mr. Slebor yakin para sadulur yang nonton ini kepahamannya pasti banyak yang jauh di atas Mr. Slebor, ya kan. Jadi yang lebih paham dari Mr. Slebor, ya kan, selalu menunggu pencerahannya, selalu menunggu masukan-masukannya agar Mr. Slebor lebih paham lagi, ya kan. Yang belum paham, ayo kita belajar bareng, ya kan, agar kita nggak gagal paham. Karena bangsa kita penyakitnya cuma 2. Kok gitu sih ngomongnya? Iya. Penyakit bangsa kita cuma 2. Apa penyakitnya? Kalau nggak salah paham, pahamnya yang salah. Itu aja terus, dari situ ke situ, dari situ ke situ. Apa-apa. Kalau nggak gagal paham, pahamnya yang salah. Makanya kita belajar bareng. Nah, bahasan kali ini Mr. Slebor mau membahas yang namanya mercusuar dunia, ya kan. Dan kenapa Mr. Slebor mau bahas mercusuar dunia? Karena memang lagi rame-rame nih, lagi hangat, ya kan? Indonesia bakal menjadi mercusuar dunia. Dan buat orang-orang perjalanan, buat orang-orang yang merasa amanah yang sebenarnya, ya kan, kesepuhan, ya kan, pasti ngerti urusan ini, ya kan. Dan para sadulur juga sebenarnya harus paham, ya kan. Kalau nggak paham nanti bingung sendiri, ya kan. Iya jelas, kalau nggak paham pasti bingung. Nah, kenapa dibilang Indonesia akan menjadi mercusuar dunia? Yang harus kita paham, apa itu mercusuar dunia, ya kan. Kita bahas dulu misalkan dari mercusuar. Apa yang disebut mercusuar, ya kan? Mercusuar itu identik dengan bangunan yang sangat tinggi, gitu. Jadi kalau misalkan bangunan pendek, pasti bukan mercusuar, gitu kan. Jadi mercusuar itu sebuah bangunan yang tinggi atau sebuah menara, gitu. Nah, Indonesia bakal jadi mercusuar, ya kan. Berarti Indonesia akan menjadi sesuatu yang
tinggi, nih kan, mercusuar. Mercusuar itu biasanya ada lampu-lampu tuh, ya kan, yang tingginya bisa menerangi kan begitu. Udah tinggi bisa menerangi. Dan fungsinya mercusuar itu, ya kan, banyak sekali, ya kan. Dan mercusuar itu biasanya di pinggir-pinggir pantai, gitu. Kok di pinggir pantai sih? Iya, biasanya, gitu kan. Yang Mr. Slebor tahu, tapi juga ada di tempat lain, ya kan, dengan urusan yang lain juga, ya kan. Karena sebenarnya dibuat bangunan yang tinggi atau menara itu untuk tolak ukur, ya kan, tolak ukur atau cara pandang. Ketika kita kehilangan arah, maka lihat aja patokannya tuh mercusuar, kan gitu. Maka dengan melihat mercusuar itu kita tahu tuh ada di sebelah mana. Kalau kita mau ke utara, oh kita harus ke sini dengan patokan mercusuar itu, ya kan? Dan mercusuar, ya kan. Tadi balik lagi, mercusuar adalah tempat yang tinggi, ya kan. Di mercusuar juga ada yang namanya lampu-lampu tuh, dan dipakai biasanya untuk memberikan informasi sebetulnya. Informasi buat siapa? Buat kapal-kapal yang kehilangan arah, gitu. Perahu-perahu yang kehilangan arah. Karena mercusuar itu biasanya di lautan, ya kan. Kok tapi jadi nggak nyambung sih, Indonesia bakal jadi mercusuar dunia? Iya, makanya pahamin dulu mercusuar dunia, ya kan, dari apa itu mercusuar, ya kan, fungsinya sebagai apa, ya kan, baru para sadulur bisa paham. Ya, balik lagi, mercusuar adalah suatu tempat yang tinggi, ya kan. Fungsinya untuk apa? Untuk kalau ada kapal yang nyasar, maka lihatlah mercusuar, ya kan, biar nggak kehilangan arah, sebetulnya itu. Nah, berarti bicara mercusuar adanya di lautan. Ini bicara apa sih? Sebenarnya kan lautan kehidupan, ya kan? Lautan kehidupan itu berarti bicara kapal atau perahu itu bicara manusia, gitu kan. Manusia yang salah arah sebetulnya. Cuman ini pakai bahasa kiasan mercusuar dunia, ya kan. Gitu kan, karena mercusuar dunia lagi. Berarti ini bicara apa sih? Berarti mercusuarnya manusia-manusia di dunia. Manusia-manusia yang salah arah di lautan kehidupannya, gitu. Maka yang apaan sih manusia-manusia yang salah dalam kehidupannya? Ya lihatlah mercusuar dunia itu, ya kan, karena mercusuarnya dunia, gitu kan. Nah, yang jadi antiknya adalah ketika kita tahu bahwa mercusuar itu sesuatu yang tinggi, ya kan, untuk kapal-kapal yang salah arah atau untuk patokan-patokan jalan yang nggak nyasar, gitu. Jadi sebenarnya bicara apa sih mercusuar itu? Sebenarnya begini, bicara mercusuar dunia itu adalah bicara, ya kan, tentang sebuah kepahaman, ya kan. Gitu. Kepahaman tentang apa? Ya tentang sang penciptanya lah, kan gitu, ya, tentang sang penciptanya. Jadi kalau manusia yang kehilangan arah, buru-buru balik ke ajaran sang pencipta, gitu. Jadi yang dimaksud mercusuar dunia adalah tegaknya ajaran sang pencipta di muka bumi. Nah, gitu. Ajaran sang pencipta kita tegak di muka bumi. Itulah mercusuar dunia. Ya. Pusing, iya. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan masih pusing, nggak apa-apa, ya kan. Coba denger, para sadulur denger berulang-ulang, nanti para sadulur akan paham, karena ini lumayan bahasannya berat, ya kan. Tapi semoga bisa paham, ya kan. Jadi bicara mercusuar dunia itu bicara sesuatu yang tinggi untuk sebagai tolak pandang. Mercusuar dunia berarti sesuatu yang tinggi sebagai tolak ukur cara berpandang kita, ya kan? Manusia sedunia ini harus lihat mercusuar itu, ya kan? Nah, bicara mercusuar, balik lagi sebenarnya, ya kan, mercusuar dunia itu adalah ajaran sang pencipta kita tegak. Ketika ajaran sang pencipta kita tegak, maka semua bangsa-bangsa di dunia harus tunduk kepada aturan main, ya, dari
sang pencipta kita, ya kan, yang aturannya yang benar, gitu. Jadi bicara mercusuar dunia adalah tegaknya aturan dari sang pencipta kita, ya kan, bukan yang mana-mana, ya kan. Jadi bahasa orang tua kadang-kadang begini, cari fisik, ya kan, cari fisik, mau sibuk cari fisik. Fisiknya apa? Oh itu yang motherboard, ya kan. Oh yang baby box, oh yang kolateral. Bukan itu. Dan yang dicari fisik adalah fisik. Manusianya yang mana? Ya kan? Manusianya yang nanti dong ngebangun mercusuar dunia, gitu kan. Nah, yang ngebangun mercusuar dunia ini sudah pasti si Satria Piningit atau Bocah Angon. Ya kan? Seperti di konten-konten Mr. Slebor yang dulu, ya kan, Bocah Angon ini adalah penegakan dari hukum dan ketetapan dari sang pencipta, gitu. Kalau dia tidak menegakkan ajaran dari sang pencipta, dia bukan Satria Piningit atau bukan Bocah Angon, ya kan. Gitu. Jadi secara simpel lah, ya kan, mercusuar dunia adalah tegaknya hukum Allah di muka bumi, hukum pencipta kita di muka bumi, ya kan, dan itu akan merahmati semua manusia yang ada di bumi ini, ya kan. Tegaknya ya sudah pasti Satria Piningit, gitu ya. Iya, tegaknya dari bangsa Indonesia, ya kan, yang negakin tegaknya ajaran sang pencipta kita, dan ajaran sang pencipta kita akan rahmati semua bangsa di dunia, gitu. Jadi yang dibilang mercusuar dunia adalah penegakan hukum sang pencipta, gitu. Dan Satria Piningit ini akan menegakkan hukum dari sang pencipta. Gimana cara menegakkannya? Dia akan mengajarkan ajaran sang pencipta kita yang sebenarnya seperti apa, ya kan. Kalau ajaran pencipta kita semua, ya kan, ajarannya paham, ya kan, ajarannya paham, kelar, ya kan. Mau yang bangsa ini pakai ajarannya ini, kelar. Mau bangsa ini tetap pakai hukum sang pencipta, kelar, ya kan. Suku ini pakai ajaran sang pencipta, kelar, udah sama. Itu namanya merahmati, ya kan. Dan Indonesia bakal jadi mercusuar dunia. Bicara mercusuar sebenarnya bicara hukum dari sang pencipta kita tegak, dan hukum dari pencipta kita tegak berarti ada yang menegakkan. Yang menegakkan siapa? Yang orang perjalanan udah pasti tahu, si Bocah Angon atau Satria Piningit. Jadi bicara mercusuar dunia adalah penegakan hukum dari sang pencipta kita. Gitu, bukan yang lain-lain. Ya kan? Ketika hukum sang pencipta kita tegak, kelar semua. Ya kan? Balik lagi tuh ke zaman apaan sih? Ke zaman Nabi Sulaiman, ke zaman Nabi Daud, gitu kan? Ke zaman ya nabi-nabi kita. Ya kan? Tegaknya ajaran dari sang pencipta. Jadi nggak yang klinik-klinik gitu, ya kan? Nggak yang aneh-aneh. Karena ajaran sang pencipta kita itu masuk akal. Karena ada suatu ayat yang mengatakan begini: sang pencipta akan murka kepada manusia yang tidak menggunakan akalnya. Jadi ajaran sang pencipta ini masuk akal dan bisa diterima dengan akal sehat, gitu. Kalau dia tidak masuk akal, itu bukan ajaran sang pencipta kita, ya kan? Pasti Anda lagi gagal paham, gitu ya. Karena ajaran dari sang pencipta akan masuk akal, gitu ya. Secara simpel aja lah begitu, ya kan. Kalau misalkan ngomongnya Mr. Slebor agak belibet, ya mohon maaf, ya kan. Karena memang balik lagi bahasannya agak berat, karena ini pakai bahasa kiasan. Jadi yang dinamakan mercusuar adalah sebenarnya hukum dari pencipta tegak, ya kan, gitu. Hukum pencipta kita adalah sebagai tolak ukur dari semua manusia yang ada di muka bumi, gitu ya.
Gitu ya Pak Sadulur ya. Iya gitu aja lah. Tapi sekali lagi, jangan ocehan Mr. Slebor ini ditelan mentah-mentah, tapi jadikan hanya sebagai referensi berpikir saja. Karena kalau Mr. Slebor analisanya salah, maka para sadulur aman, nggak akan nyungsep gitu ya. Cukup Mr. Slebor aja yang nyungsep. Ya kan? Tapi kalau misalkan bahasan ini menurut para sadulur benar atau tepat, ya kan, atau salah, ya ocehin deh komen ini biar Mr. Slebor nggak gagal paham. Gitu ya para sadulur. Iya. Karena Mr. Slebor ini haus dengan kepahaman. Oke. Karena hari ini yang aneh-aneh sih. Aneh-aneh. Bicara mercusuar dunia itu aneh-aneh. Ini kolateral, ini segala macam, itu segala inilah itu, padahal mercusuar dunia itu adalah tegaknya dari hukum Sang Pencipta. Semua bangsa akan memakai hukum Sang Pencipta kita semua. Ya kan? Dan ini harus ada yang dipakai Sang Pencipta kita dalam penegakan hukum dari Sang Pencipta kita. Sebenarnya kalau dulu namanya Rasul gitu ya. Jadi nanti dia yang akan menegakin hukum Sang Pencipta kita. Ya kan? Jadi buat yang udah paham, yang udah tahu, keren buat kalian semua, ya kan. Yang belum paham, ya kan, bisa didengar ulang-ulang ocehannya, walaupun misalkan ocehannya agak beribet, itu maklumin aja lah ya. Karena mungkin Mr. Slebor agak sedikit nervous, karena udah pasti yang nonton channel Mr. Slebor pasti orang-orang yang perjalanan, pasti orang-orang yang paham tentang Bocah Angon, Satria Piningit, mercusuar dunia, ya kan, gitu. Tapi yang baru nyenggol-nyenggol juga nggak apa-apa, ya kan. Semoga Anda terpahamkan dengan ocehan Mr. Slebor. Jadi mungkin gitu aja dulu para sadulur ya. Kurang lebihnya Mr. Slebor mohon maaf, ya kan, bila banyak kekurangan di sana sini dalam cara menyajikan materi atau menyampaikan materinya, ya kan. Yang penting tetaplah bersatu, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Iya, salam damai Nusantara. Jadi nggak usah ribut-ribut, ya kan. Berbeda itu bukanlah sebuah pengkhianatan, karena perbedaan itu adalah salah satu dari fitrah Sang Pencipta. Ya nggak? Iya begitu. Sendal aja kiri kanan beda, tapi dia akur, ya kan. Masa kita nggak mau akur, ya kan? Yang masih ngebedain nih suku ini, agama itu, ya kan. Udah lihat aja KTP-nya. KTP-nya apa? Indonesia udah bersatu samaan, ya kan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kan kayak begitu. Iya. Jadi itu dia lah para sadulur ya. Mr. Slebor bahasannya. Jadi sekarang pamit dulu. Semoga berkenan, semoga mengerti. Yang belum mengerti boleh diulang-ulang. Jadi sekarang saatnya Mr. Slebor pamit. Sampurasun.